Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Waalaikumsalam akan warahmatullahi. mempresentasikan hasil kerja diskusi kami, yaitu memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami. Yang pertama adalah Muhammad Azwar Firmansyah, yang kedua Muhammad Alwi Zaril, yang ketiga Nael Gibran, dan yang terakhir adalah saya sendiri, Muhammad Fakhri. Pengertian Pancasila dalam sistem ketatanegaraan. Pancasila merupakan sumber hukum negara, baik yang tertulis maupun yang tak tertulis atau konvensi. Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu, dalam segala aspek pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam sistem perundang-undangan. Hal inilah yang dimaksud dengan pengertian Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Hal ini tidaklah lepas dari eksistensi pembukaan Undang-Undang 1945 yang dalam konteks ketatanegaraan Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting karena merupakan suatu stans fundamental norm yang berada pada hierarki tertib hukum tertinggi Indonesia. Dalam kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, pada hakikatnya merupakan suatu dasar dan asas kerohanian dalam setiap aspek penyelenggaraan negara termasuk dalam penyusunan tertib hukum di Indonesia. Kemudian akan dilanjutkan oleh Azwar. Selanjutnya ada implementasi Pancasila dalam sistem ketatanegaraan. Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip dan dibahas baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan maupun kemasyarakatan. Bahkan banyak kalangan menyatakan bahwa sebagian masyarakat bangsa Indonesia hampir melupakan jati dirinya yang esensinya adalah Pancasila. Hal tersebut menunjukkan bahwa di era reformasi ditandai dengan dilakukannya reformasi politik dan reformasi konstitusi secara teoritis suatu konstitusi dapat diubah dalam rangka penyempurnaan. Upaya penyempurnaan atas kekurangan yang terdapat dalam suatu konstitusi dapat dilakukan melalui formal amandemen, constitutional convention ataupun judicial interpretation. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alwi. Oke, terima kasih Saudara Azwar. Selanjutnya yaitu konsep nilai Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu pertama, terjalinnya hubungan fungsional, yaitu proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara. Kedua, penyelesaian sengketa secara musyawarah, sedangkan peradilan merupakan sarana terakhir. Yang ketiga, hak-hak asasi manusia yang tidak hanya menekankan hak atau kewajiban, tetapi terjalinnya suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sedangkan peran lembaga negara dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila berdasarkan sistem ketatanegaraan Indonesia untuk menegakkan UUD 1945 dengan melakukan judicial review atas UU yang bertentangan terhadap UUD 1945 maupun dalam melakukan kewenangan lainnya sebagai pengawal politik hukum nasional, pengawal konstitusi, dan sebagai penafsir tunggal pasal-pasal UUD 1945 demi tegaknya hukum dan keadilan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Saudara Nael. Nilai-nilai dalam sistem ketatanegaraan Indonesia harus mencerminkan adanya pembatasan kekuatan di antara lembaga-lembaga negara demi terjalinnya hubungan dalam mendapat kekuasaan yang setara namun memiliki kewenangan masing-masing lembaga negara. Kedua adalah menyelesaikan sengketa apapun harus lebih diutamakan bermusyawarah demi mencapai mufakat yang menunjukkan adanya kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum yang semua cita-cita reformasi hukum yaitu menciptakan kehidupan yang aman dan damai. Yang ketiga, adanya penegakan asas hukum tersebut akan menghasilkan keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi masyarakat, bangsa, dan negara, sehingga nilai kemanusiaan harus dijunjung tinggi dalam mewujudkan kehidupan yang aman dan damai. Yang keempat, Pancasila memiliki nilai sosio-budaya yang di mana hal itu mengatur kehidupan masyarakat yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, serta alam dengan Tuhan. Nilai kekeluargaan, nilai bermusyawarah, dan nilai bergotong royong yang masih perlu dipertahankan. Baik, sekian dari kelompok kami. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.